Nah, jadi pertanyaannya adalah, lalu bagaimana melakukan hal-hal tersebut? Ya, beberapa tips yang saya bisa share buat teman-teman hari ini adalah, yang pertama adalah cari value. Kalau suatu hari kita berhalangan hadir di kantor, kalau suatu hari kita tidak datang ke tempat kerja kita, kalau suatu hari kita mungkin sedang cuti, liburan, atau sakit bahkan, tanyakan kepada diri kita, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh orang-orang yang bekerja bersama dengan kita? Apa yang akan dikatakan oleh rekan kerja kita? Apa yang akan dikatakan oleh bos kita? Apa yang akan dikatakan oleh klien kita? Kalau mereka tidak merasa ada perubahan sama sekali, kalau mereka malah lega karena kita nggak datang dan mengurangi kerjaan yang harus mereka kerjakan, begitu, ya berarti mungkin ada something wrong. Kita nggak membawa value kemana kita berada. Tapi kalau ketika kita tidak hadir, lalu mereka merasa kehilangan sesuatu, ya, apakah kehilangan orang yang bisa diandalkan, apakah kehilangan sosok yang membawa keceriaan, atau kehilangan sesuatu yang lain yang positif. Nah, itu sesuatu yang baik. Berarti kita punya value di dalam tempat kerja kita. Dan lebih dari itu, kalau sesuatu yang baik itu, yang kehilangan itu adalah pekerjaan, berarti kita bawa value untuk pekerjaan kita dan untuk orang-orang yang kita serve dalam pekerjaan kita tersebut. Jadi saya pikir itu yang pertama, kita harus cari dan kita harus berikan value di dalam setiap tahapan pekerjaan yang kita lakukan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu beberapa hal yang bisa kita langsung lakukan. Yang pertama, dalam pekerjaan kita harus selalu proaktif. Proaktif baik dalam komunikasi, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam merespon terhadap sesuatu yang muncul. Ya. Orang Jepang punya satu budaya yang sangat baik sekali, ya, dalam komunikasi profesional mereka yang mereka sebut dengan istilah Horenso. Ya, Horenso ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu apa? Yaitu report, inform, dan consult. Nah, ini adalah satu budaya komunikasi yang dibentuk, ya, yang membuat bahwa setiap kalangan dari atasan ke bawahan maupun dari bawahan ke atasan itu selalu dalam proses komunikasi, sehingga semua hal yang terjadi itu masuk dalam lingkaran komunikasi yang clear. Ya, dengan demikian, ketika ada kehilangan komunikasi di satu tempat, orang-orang bisa sadar. Kenapa? Karena tidak ada report, tidak ada information, dan tidak ada consultation yang terjadi. Jadi belajar membuktikan diri dengan melibatkan diri dalam satu proses komunikasi yang berjalan, yang berkesinambungan, dan yang membawa value. Ya. Lalu apa lagi yang kita bisa lakukan untuk membuktikan diri kita, to prove ourselves at work? Yang sangat-sangat penting sekali adalah terus menunjukkan komitmen kita terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kita nggak bisa bilang bahwa kita committed dalam pekerjaan kita lakukan segala sesuatunya, tetapi kita lakukan diam-diam. Ya, nggak bisa. Komitmen yang kita miliki terhadap pekerjaan kita itu harus ditunjukkan kepada orang-orang yang bekerja sama dengan kita, rekan kerja kita, atasan kita, maupun klien-klien kita juga. Ya, dengan menunjukkan komitmen tersebut, dengan bersedia, misalnya, ya, bersedia membuka diri dihubungi. Misalnya, bersedia terbuka terhadap ide-ide yang mereka berikan kepada kita, yaitu membuka satu pintu untuk membuktikan diri di dalam pekerjaan kita. Dan masih banyak lagi, ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita bisa lakukan. Tapi ada satu yang menarik yang saya pikir saya akan sampaikan sebagai satu tips terakhir. Bagaimana prove yourself in work, yaitu apa? Yaitu belajar untuk mengatakan tidak di dalam pekerjaan. Ya, kita terlalu lama terjebak dalam situasi di mana kita berpikir bahwa pekerjaan yang diberikan, pesan dari atasan, perintah dari leader kita itu adalah sesuatu yang harus dijawab dengan yes. Tapi kadang-kadang kalau ada 1-2 hal yang secara value berbeda dengan value yang kita pegang, atau secara waktu tidak memungkinkan untuk kita kerjakan, justru dengan mengatakan no, kita bisa membuktikan bahwa kita mengerti pekerjaan kita mengerti kapasitas kita dalam melakukan pekerjaan,
kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik sehingga kita memilih-milih prioritas hal yang kita bisa lakukan, sehingga kadang-kadang belajar mengatakan tidak itu cara yang sangat baik untuk bisa membuktikan diri kita melakukan pekerjaan kita dengan baik.